Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Solusi Anak Bermasalah. Baca dari cover depannya dulu ya. Apakah anak Anda malas sholat, suka berdusta, pendengki, pemarah, penakut, egois, hiperaktif? Semoga tidak. Temukan terapi praktisnya dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli. Penerbitnya Zam-Zam Mata Air Ilmu. Setelah kita baca cover depannya, mari kita baca cover belakangnya. Solusi anak bermasalah. Anak Anda tidak mau sholat, suka berdusta, pemalas, egois, pemarah, hiperaktif, suka ngompol, kurang nafsu makan, atau memiliki perilaku bermasalah lainnya. Kalau begitu, inilah buku yang sedang Anda tunggu. Karakter buruk pada anak seringkali membuat cemas para orang tua dan mengusik benak mereka. Sebab anak-anak yang bermasalah pada kepribadiannya merupakan bahaya menakutkan yang mengancam masa depan keluarga dan umat. Sedangkan solusi mengatasi anak-anak bermasalah merupakan seni pekerjaan tersendiri yang membutuhkan usaha keras. Dalam buku ini dijabarkan berbagai bentuk perilaku buruk anak yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua, disertai dengan solusi praktis, menjadikan buku ini layak dibaca oleh setiap orang tua dan para pendidik. Selamat membaca. Apa itu naluri? Naluri adalah kekuatan yang terpendam dalam diri hewan dan manusia yang mendorongnya berbuat tanpa didahului berpikir dan latihan. Naluri akan jelas terlihat pada hewan. Burung misalnya, ia membuat sarang dan menyuapi anak-anaknya dan mengajarinya belajar terbang tanpa didahului pengetahuan atau pendidikan. Pada diri manusia terdapat banyak naluri, seperti senang terhadap kekekalan, senang mencari tahu dan menganalisa sesuatu dan menyusunnya. Naluri cinta terhadap diri sendiri, senang popularitas, dan menimbun sesuatu. Semua naluri ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Allah menciptakan semua itu pada diri anak untuk mendorongnya bergerak yang berfungsi menguatkan badannya. Naluri tersebut juga berfungsi agar anak suka mencari tahu, menganalisa, dan merangkai sesuatu untuk mempelajari dan mengenal hakikatnya. Ada sebagian naluri terlihat membahayakan. Misalnya, naluri suka bertengkar. Naluri seperti ini janganlah dibendung agar tidak terjadi ledakan dan represi pada diri si anak. Represi yaitu adalah tekanan batin. Tekanan batin adalah rasa sakit yang terpendam akibat memerangi naluri ini lantaran tidak bisa tersalurkan dan ditahan secara paksa. Sehingga tekanan batin ini mengeram di otak sebagian dalam atau apa yang dinamakan alam bawah sadar dan terjadilah penyakit syaraf yang kebanyakannya menyebabkan gila. Sebagai gambaran untuk hal ini adalah air bah yang mengalir di salurannya. Air tersebut bila dipandang membahayakan manusia, mereka akan berusaha menahannya dengan cara membendungnya. Tidak berselang lama, air ini pun akan membalik ke belakang dan membahayakan dinding dan tanah pekarangan sekitarnya, atau hempasannya akan bertambah kuat sehingga menghancurkan bendungan dan penghalang yang merintanginya. Maka siogianya aliran air bah tersebut dialihkan ke arah lain yang bermanfaat daripada membendung alirannya. Karena itu, semua orang tua dan kalangan pendidik wajib berusaha untuk mengubah naluri yang terlihat membahayakan atau beranjak berbahaya agar disalurkan ke arah lain. Ini tentu lebih baik dan lebih kekal. Kita ambil contoh anak yang mempunyai naluri yang suka berkelahi. Andai saja anak ini ikut bergabung ke dalam suatu klub bela diri, niscaya nalurinya itu akan berubah dan akan tersalurkan ke dalam aktivitas yang bermanfaat. Demikian pula anak yang suka merusak bunga di taman milik tetangganya, maka hendaknya nalurinya disalurkan dengan melakukan pengamatan
dan memisah-misah bagian-bagian bunga agar anak mengenal hakikatnya dan mampu menyusunnya kembali. Lalu kita berpesan padanya agar memperhatikan taman rumahnya sendiri dan menjaganya. Poin terpenting yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini bahwa kebanyakan aktivitas yang dilakukan anak dan menurut orang tua terlihat berbahaya, pada hakikatnya itu semua banyak bermanfaat. Hanya saja, para orang tua tidak mengerti sisi psikologis dan emosional sang anak, serta tuntutan ketenangan dari anak. Semua inilah yang mengilhamkan kepada para orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak yang suka bermain, aktif bergerak, membangun sesuatu dengan pasir, lalu menghancurkannya merupakan kecenderungan yang berbahaya. Nasihat yang ideal untuk urusan ini adalah memperkenankan anak beraktivitas sekehendak mereka dan berbicara sesuka hati mereka selama tidak membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain secara langsung. Prinsip ini merupakan separuh dari metode pendidikan, bahwa pada umumnya anak dengan naluri dasar yang Allah tanamkan pada diri mereka terdorong untuk beraktivitas dengan hal-hal yang bermanfaat guna menguatkan fisik dan mengembangkan kecerdasan mereka. Bahwa campur tangan orang tua yang tidak memiliki wawasan pendidikan terkait perilaku anak dan kejiwaan mereka tentu terdapat bahaya besar. Dalam buku Limadha Yanhariful Atfal, Mengapa Anak-anak Berperilaku Menyimpang, disebutkan salah satu cara yang kecil kemungkinan bisa mengubah anak untuk berperilaku baik yang digunakan oleh para pengajar dan orang tua adalah sebagai berikut. 1. Minimnya kesabaran terhadap anak. 2. Anak tidak mendapatkan suasana yang dapat memenuhi kesenangannya dan tidak termotivasi. 3. Pengawasan yang berlebihan pada perilaku anak. 4. Semangat yang berlebihan dalam menerapkan aturan. 5. Tidak menganggap setiap anak sebagai individu yang memiliki peran dalam sebuah masyarakat. 6. Problem pribadi yang tidak bisa diatasi dan menimbulkan pengaruh dalam pergaulan anak. Sebelum kita menyebutkan sifat-sifat kekurangan anak dan metode penanganannya, kita sebutkan beberapa saran dan nasihat berikut. 1. Perlakukanlah anak Anda dengan lembut dan penuh cinta. Jagalah perasaan dan emosinya karena dia juga manusia seperti Anda. 2. Pahamilah kunci tindak tanduk anak dan perhatikanlah cara berpikirnya. Karena sebenarnya dia memiliki naluri positif yang terdorong dengan kuat dari dalam hatinya. Ketiga, tempuhlah jalan kesabaran dan keteguhan serta jangan tergesa-gesa dalam mengubahnya. Yang keempat, usahakanlah memupuk rasa percaya dirinya. Hal ini akan membantu Anda mempermudah kewajiban Anda dalam mendidiknya. Yang kelima, bersikaplah yang lembut terhadap anak Anda. Bantulah dirinya untuk menaatimu, membenahi kekurangannya, serta memperbaiki cacatnya. Janganlah Anda menjadi orang tua yang berperangai kasar dan kaku. Ada satu atsar yang menyebutkan, semoga Allah merahmati orang tua yang dapat membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Yang keenam, berikanlah kebebasan yang mestinya kepada anak untuk mengekspresikan naluri dan pendapatnya, serta agar anak tumbuh dengan bebas. Sebelum menerapi kekurangan anak dan metode memperbaikinya dengan metode yang praktis lagi sederhana, perlu kami sampaikan tentang keharusan segera memperbaiki kekurangan anak sebelum menjadi parah dan sebelum menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Semua itu dilakukan dengan bijak dan lapang dada, tidak gegabah maupun dengan amarah. Keinginan agar cepat sampai pada perubahan yang diinginkan, penggunaan kekerasan, serta peraturan yang ketat. Semua ini dipastikan tidak akan mendatangkan kebaikan. Ini hanya akan mencederai hati si anak dan keluarga secara bersamaan. Bukan dalam hitungan jam, tetapi selama-lamanya. Telah nyata bahwa kebanyakan penyimpangan manusia dan kebebalan mereka berkaitan erat dengan kekakuan dan kerusakan prinsip dasar pendidikan
dan pengajaran yang diterapkan orang tua dan pendidik secara keliru dan keras kepala. Poin penting yang ingin penulis katakan pada kesempatan ini bahwa kebanyakan perbuatan yang dilakukan anak, seperti merampas mainan milik temannya atau bertengkar dengannya, ini adalah perilaku yang alami dan tidak membutuhkan perhatian pendidik selama tidak terjadi berulang-ulang dengan terus-menerus dan membandel. Konon, masa kecil kebanyakan tokoh-tokoh besar dipenuhi dengan petualangan menantang. Maka kewajiban pendidik dalam kondisi ini adalah mengubah naluri dan mengarahkannya. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah mendidik anak dengan pendidikan agama secara bertahap sejak kecil, hingga ia mencintai Allah Ta'ala dan menaati perintah-perintahnya, berbuat baik kepada manusia, dan tidak berlaku buruk kepada seorang pun. Tidak ada satupun yang menyamai kemampuan iman yang benar dalam memperbaiki perilaku dan membenahi kekurangan. Sebelum kita mengakhiri pendahuluan ini, penulis mengajak segenap orang tua untuk mempelajari secara panjang lebar tentang prinsip-prinsip pendidikan dan ilmu kejiwaan agar mereka bisa mempraktikkan kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka dalam wujud yang paling sempurna. Ketidaktahuan tentang dua ilmu praktis ini adalah pelanggaran yang tidak dimaafkan. Penulis heran terhadap orang-orang yang memiliki tradisi tidak tahu menyerahkan sepotong besi pun untuk ditempa oleh seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara menempa besi. Namun, mereka memperkenankan pasangan suami dan istri melahirkan dan mengasuh anak-anaknya tanpa memiliki pengetahuan cukup tentang ilmu psikologi dan pendidikan. Kesalahan ini di level pertama terjadi pada kurikulum pendidikan yang mengajarkan kepada generasi baru segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan nyata kelak. Ketika mereka memegang peran sebagai suami, ayah bagi anak-anaknya, dan tokoh dalam kehidupan masyarakat, di berbagai momen pertemuan dan surat kabar, saya sudah seringkali mengajak agar kita harus memasukkan poin-poin dari dua ilmu ini, ilmu pendidikan dan kejiwaan, di sekolah dasar dan menengah. Namun, ajakanku layaknya teriakan dari lembah nan jauh di sana. Ketidaktahuan ayah maupun ibu terhadap prinsip-prinsip dasar, ilmu pendidikan dan kejiwaan akan menyebabkan rusaknya generasi baru dari sisi akhlak dan fisik. Alhamdulillah kita telah selesai membaca apa itu naluri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Semoga bermanfaat.